berasal dari kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ada yang tahu kampus itu? Ada. Nah, kampus itu ada di Medan, ya. Dan jurusan ibu di kampus itu pendidikan guru sekolah dasar. Nah, tujuan ibu datang ke kelas kalian untuk melakukan penelitian tentang pengembangan media yang sudah ibu buat. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Siapa yang mau pimpin doanya? Yusuf. Nah, Yusuf pimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Apa itu? Doa selesai. sebelum kita belajar, ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu untuk kehadiran ya. Jaya Saputra. Kawan. Oke, Mardian Endang. Hadir, Bu. Oke, Muhammad Evan. Hadir, Bu. Iya. Rama. Hadir, datang. Airin Syahira. Hadir, Bu. Iya. Pinter. Rifki. Iya. Maulana Yusuf. Iya. Bunga Aisyah. Iya. Gabriel. Hadir, Bu. Iya. Yahya. Iya, itu orangnya ya. Bambang. Iya. Andika. Hadir. Aprilia. Iya. Zahra. Iya. Stefani. Hadir, Bu. Oh iya. Siapa apa siapa? Hadir, Bu. Iya. Yudi. Hadir, Bu. Iya. Ibu akan menjelaskan tentang media interaktif berbasis role playing yang sudah ibu buat sebelumnya. Nah, media ini awalnya ibu melakukan validasi. Validasi kepada siapa? Kepada para ahli atau dosen yang ada di kampus ibu, di jurusan ibu sendiri ya. Yaitu ada validasi ahli, validasi bahasa, dan validasi materi. Nah, sebelumnya adik-adik sekalian, ada yang tahu apa itu media interaktif? Ada yang tahu? Apa? Media interaktif sayang? Gak ada. Nah, Tahu tapi harus ada. oke ya. Ibu akan memberitahukannya. Media interaktif itu adalah media pembelajaran yang di dalamnya itu ada video pembelajaran, ada animasi-animasi di dalamnya. Terus tampilan yang dibuat dalam media interaktif itu juga menarik ya, sehingga kalian sebagai siswa tidak merasa bosan di saat ibu menjelaskan materi yang ada di dalam media interaktif ini. Apa itu role playing? Ada yang tahu adik-adik? Ada? Nah, role playing itu adalah suatu metode yang bermain peran. Jadi kalian sebagai siswa itu nantinya akan dilibatkan untuk bermain peran sehingga bisa meningkatkan keterampilan berbicara kalian sebagai siswa. Oke ya. Nah, materi yang ibu sajikan di dalam media interaktif ini, ibu mengambil tema 8. Sebelumnya kalian udah belajar kan tentang tema 8? Nah, tema 8 ini tentang lingkungan sahabat kita. Nah, kemudian tema 2 tentang perubahan lingkungannya. Yuk, kita mulai ya. Ketik mulai. Nah, di dalam menu media interaktif ini ada apa aja, adikku? Iya, ada pertama itu ada petunjuk penggunaan dalam media interaktifnya ya. Yang kedua ada apa, adikku? Kompetensi dasar dan indikator. Iya, kompetensi dasar dan indikator. Yang ketiga ada apa? Materi. Iya, ada materi yang berkaitan dengan tema dalam. Ada yang tahu materinya ada berapa?
Pelajaran. Iya, ada 6 pembelajaran. Yang keempat ada apa, adekku? Refleksi. Iya, ada refleksi. Dan yang kelima ada Rangkuman. Iya, ada rangkuman. Oke ya, kita klik yang pertama tentang Petunjuk. Iya, tentang petunjuk. Nah, penggunaan media interaktif ini petunjuknya yang pertama, buka aplikasi PowerPoint, kemudian aplikasi tersebut terbuka. Oke, kita praktekkan ya. Nah, ini namanya PowerPoint. Mana ya? Ini namanya PowerPoint ya, Dek. Ya. Nah, yang kemudian buka file yang akan dibuka. Nih, filenya ya, media interaktif 5SD. Nah, sudah terbuka? Sudah. Kemudian klik slideshow. Nah, terbuka kan tampilannya, Dek? Terbuka. Iya, kemudian klik tanda panah dengan tombol yang ada di setiap slide PowerPoint. Ini tombol panahnya ya. Yang sebelah kiri dia apa? Mundur, istilahnya sebelum. Yang sebelahnya Maju. maju, iya pinter. Kemudian maka materi yang diklik dengan tanda panah dapat terlihat di media interaktif. Sudah mengerti cara penggunaannya? Sudah. Iya. Kita lanjut ya, adik-adik. Nah, ada kompetensi dasar. Jadi, di dalam kompetensi dasar ini, Ibu mengambil 3 mata pelajaran yang ada di buku tematik kalian. Yang pertama ada mata pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Iya, bahasa Indonesia. Nah, di dalam bahasa Indonesia ini KD-nya menguraikan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks non-fiksi. Kemudian menjanjikan kembali peristiwa atau tindakan dengan memperhatikan latar cerita yang terdapat pada teks fiksi. Kemudian ada apa deh mata pelajaran apa? Iya, pintar, ilmu pengetahuan sosial. Nah, di dalam ilmu pengetahuan sosial ini menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Nah, kemudian menyajikan hasil analisis tentang peran ekonomi dalam upaya meningkatkan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk masyarakat kesatuan dan persatuan bangsa. Selanjutnya ada mata pelajaran apa adik-adik? Pengetahuan alam IPA. Ada ilmu pengetahuan alam atau IPA. Nah, pinter. Nah, di dalam IPA menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Iya. Nah, kemudian membuat karya tentang skema siklus air berdasarkan informasi dari berbagai sumber. Kita klik selanjutnya ya. Nah, selanjutnya ada apa adik-adik? Bahasa Iya, Indonesia. ada indikator. Mata pelajarannya ada apa aja? Bahasa Indonesia. Penanganan sosial, yang bawah. IPA. Iya, pintar kalian. Nah, di dalam indikator bahasa Indonesia membaca teks narasi peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks non-fiksi. Nah, kemudian menceritakan kembali peristiwa atau tindakan dengan memperhatikan latar cerita. Nah, kemudian ada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Di dalam ilmu pengetahuan sosial, indikatornya mengidentifikasi jenis-jenis usaha yang dikelola dengan sendiri. Kemudian
mengidentifikasi keragaman jenis-jenis usaha di lingkungan sekitarnya dengan benar. Nah, yang kemudian ada menyajikan hasil analisis tentang peran ekonomi dari setiap jenis usaha dengan baik. Kemudian ada ilmu pengetahuan alam. Nah, di dalam ilmu pengetahuan alam yang pertama itu ada melakukan percobaan tahap-tahap dalam siklus air tanah seperti evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Nah, presipitasi. Nah, itu. Yang kedua ada mendiskusikan siklus air dan dampaknya bagi peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Kita klik selanjutnya ya. Nah, selanjutnya ada apa? Tujuan pembelajaran. Nah, di dalam tujuan pembelajaran ini, melalui kegiatan bermain peran, siswa dapat meningkatkan keterampilan berbicaranya sesuai dengan materi. Ya, pinter. Kemudian ada melalui kegiatan pengamatan, guru dapat mengetahui pemahaman materi oleh siswa berdasarkan media interaktif. Pinter. Kemudian melalui kegiatan diskusi, siswa dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan, dan pemahaman terhadap materi serta dapat melatih individu untuk saling berpendapat, saling menghargai pendapat satu sama lain. Ya, pinter satu sama lain. Nah, tadi materinya ada berapa? 6. Ada 6 pembelajaran. Nah, di sini ada pembelajaran pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Oke, kita klik pembelajaran yang pertama. Oke, ini ada tayangan video ya adik-adik. Tolong diperhatikan dengan baik. Nanti Ibu akan bertanya ya mengenai ini ya, videonya ya. Jangan ribut ya. Baik adik-adik, setelah kalian melihat tayangan video mengenai proses terjadinya hujan, kita pindah ke materi selanjutnya ya. Nah, di sini materi selanjutnya ada tentang siklus air tanah. Siklus air tanah materinya itu tentang ilmu pengetahuan alam ya. Jadi di sini Ibu sudah membuat suatu teks drama atau percakapan atau dialog yang nantinya akan kalian praktekkan di depan kelas. Jadi kalian akan bermain peran untuk meningkatkan keterampilan berbicara kalian. Jadi Ibu harap di saat kalian maju ke depan benar-benar bisa serius dalam bermain perannya ya. Dengan bermain peran ini nantinya kalian akan mendapatkan pelajaran yang sudah Ibu beri ke kalian ataupun materi yang sudah Ibu ajarkan ke kalian. Silakan bentuk dalam kelompoknya dan silakan juga berdiskusi adik-adik.
memberikan tugas kelompok untuk membahas kembali materi yang telah diajarkan. Ada Budi, Dono, Buta, dan Beta mendiskusikan untuk berkumpul mengerjakan tugas kelompok yang diberikan oleh guru. Teman-teman, nanti setelah pulang sekolah, kumpul dulu untuk mengerjakan tugas yang tadi tersebut dulu. Tugas percakapan tentang air tanah. Kalian sudah mengerti tentang air tanah. Mengapa memangnya proses air tanah yaitu itu di mana? Proses air tanah menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara karena air turun lagi ke dalam Bro, pas dulu, pas tak bro. Tepuk tangannya. Seketika jam istirahat, siswa berduduk di depan kelas seperti biasanya. Ada Tono, Mila, Udin, dan Yoyo berdiskusi mengenai pembelajaran yang tadi dipelajari oleh guru. Mereka saling memberikan pemahaman kepada teman yang lainnya. Menurut kamu air cadangan itu Udin, menurut kamu apakah air cadangan itu ada? coba pakai kata Udin ya. Pulang. Mungkin menurut kamu air cadangan itu ada? Menurutku air cadangan akan selalu ada apabila daerah peresapan air selalu tersedia. Untuk daerah resapan air biasanya ada di mana? Oh iya. Daerah resapan air terdapat di dalam hutan karena tumbuhan mampu memperkukuh struktur tanah. Saat hujan air tidak langsung hanyut, tetapi air terserap dan tersimpan di dalam tanah. Mana penyebab itu? Adanya air dan akar di dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kukuh dan tidak mudah longsor. Wah, kamu luar biasa ya. Makasih ya. Iya, sama-sama. Tepuk tangannya. Di saat Bu Guru memberikan tugas tentang konstruksi lingkungan, Rini, Bibi, Adis, Cici, dan Lydia memilih untuk membahas mengenai hutan. Jadi menurut kamu pepohonan di hutan ditebang atau dibakar dengan alasan apa? Menurutku, alasannya untuk membuka lahan pertanian, perumahan, atau industri. Apa penyebab dari kegiatan itu, Cici? Dari kegiatan tersebut dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air. Akibatnya, pada saat hujan terjadi banjir dan pada saat kemarau banyak daerah mengalami kekeringan. Apa dampak dari penggunaan pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton adir dapat menghalangi meresapnya air hujan
dalam tanah. Akibatnya, pada saat hujan air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Hal ini menyebabkan terjadinya banjir dan air menggenangi jalan-jalan. Uang berarti dapat bahaya ya. Iya. Mari kita jaga lingkungan sekitar kita. Ayo laksanakan. Semangat untuk kita, tepuk tangannya. Nah, setelah kamu bermain peran, silahkan kamu amati tentang perubahan lingkungan tempat tinggalmu dalam bentuk cerita dengan teman sekelompokmu. Nah, sebelumnya adik-adik tahu nggak apa itu pengertian dari cerita? Tahu. Ayo, siapa yang tahu? Kasih tahu ibu lah, ibu nggak tahu nih apa pengertian cerita. Yuk, angkat tangannya sayang, jangan malu-malu lah. Ayo. Kita masih cerita. Tahu tapi nggak tahu. Lainnya kita lagu cerita. Iya, pinter, kita ini lagi bercerita. Itu salah satu contohnya ya. Pengertiannya apa, Adi? Pengertiannya Iya. ini kak, ngertinya juga harus ngerti. Ayo, siapa yang tahu? Zahra tahu? Tahu ya Bu. Aku tahu. Ayo, siapa? April, tahu April? Enggak. Oh, Enggak. Rifki, tahu Rifki? Tahu Bu. Nggak tahu, waduh. Masa nggak tahu? Jaya tahu? Enggak. Oke, Ibu akan menjelaskan apa itu pengertian dari cerita. Nah, cerita ini adalah suatu karangan yang berdasarkan dari pengalaman kalian sehari-hari atau perbuatan orang atau juga penderitaan orang. Cerita setiap hari Adi melakukan apa aja di rumah, setelah sekolah Adi ngapain gitu loh, maksudnya gitu. Sehari-hari saya pulang sekolah saya main HP. Iya, main HP terus. Ya jam-jam 2:30 saya bantuin orang tua saya. Wih, pinter ya. Anak yang rajin terus tadi. Udah, gitu aja. Udah, thank you, terima kasih ya waktunya. Nah, bisa dilihat dari cerita Adi teman-teman, bahwasannya itu Adi sesibuk apapun dia bakal membantu orang tua. Dia membantu orang tuanya. Jadi, adik-adik sekalian, Ibu meminta kalian membuat cerita mengenai perubahan lingkungan yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Oke? Dalam satu kelompok ya. Yuk, diskusi yuk. Oke? Kemudian hasil pengamatan kelompokmu ceritakan kepada kelompok lain. Adik-adik sudah selesai? Sudah. Mau kelompok siapa yang maju duluan? Kelompok saya. Oke, kelompok kita. Baca semua. Semua. Enggak, kalian maju semua. Oh, dia yang baca. Iya, yang baca. Baca. Ayo. Yuk. Yang kuatnya sayangnya, minta tolong sekalian. Dan teman-temannya harus memperhatikan temannya ya. Jangan Rik. Yuk. Silakan Gabriel. Pada sore hari di rumah saya hujan deras. Saya mandi hujan. Pagi hari saya melihat belakang rumah saya banjir karena hujan. Sawah-sawah penuh air. Jam 10 pagi kami orang mancing di sawah saya. Pada sore harinya saya memandikan sapi saya di sawah yang banjir itu. Iya, tepuk tangannya. Terima kasih. Ayo, tepuk kalian. Yang lainnya di. Ya. Kegiatan dia. Yuk, siapa yang bacakan itu? Ayo.
kayak mana proses pembuatan batu. Ternyata pembuatan batu itu prosesnya dari tanah. Di situ saya baru tahu kalau itu pembuatan batu. Oke, tepuk tangannya. Ayo maju. Kakak bacakan, jangan. Enggak baca. Kenapa? Maju ya. Oke, yuk. Kalian yang berikut ya. Dah 1, 2, 3. Di rumah saya tidak sedang panas. Dari itu saya sedang panas itu. Lalu saya menghidupkan kipas angin agar tidak terlalu panas. Setelah itu saya membeli es dan saya langsung pulang untuk menonton TV di rumah. Oke, tepuk tangannya. Dah, yuk. 1, 2, 3. Suhu adalah ukuran energi kinetik dari molekul suatu benda. Ini adalah angka yang berhubungan dengan energi, tetapi bukan energi itu sendiri. Hal ini diukur dalam unit seperti Kelvin, Fahrenheit. dan Celsius. Suhu bersifat Intensif. intensif, sementara panas bersifat lebih. Oke, tepuk tangannya. Coba. Adik-adik sekalian. Adik-adik. Saya. Iya. Yuk kita lanjut ya. Tadi kan kalian sudah bercerita mengenai perubahan lingkungan tempat tinggal kalian kan, dan perubahan lingkungan yang kalian ketahui. Nah selanjutnya kita pindah ya. Sini. Ibu ada video. Ibu ada video mengenai. Ayo, diiniin ya. Mengenai lagu daerah. Kalau ada yang tahu lagunya nyanyi ya. Setelah adik-adik sekalian melihat tayangan video tadi, kita pindah materi plan selanjutnya ya. Nah, tadi kan adik-adik sudah belajar mengenai perubahan lingkungan, ya kan? Kalian sudah menceritakannya di depan kelas tadi kan? Jadi perubahan lingkungan itu juga mempengaruhi budaya, termasuk tarian. Nah, Indonesia kaya akan tarian daerah dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh hingga ke Papua. Nah, tarian daerah ini berkembang mengikuti perubahan. Jadi, apa yang kamu ketahui mengenai tarian daerah? Apa? Adik-adik ada yang tahu? Kalian tahu nggak apa yang kalian ketahui tentang tarian daerah? Iya. Menari. Iya, pintar menari. Terus apa lagi? Tari topeng. Iya, pintar tari topeng. Tari piring. Iya, tari kipas. Pintar. Terus Tari kipas. iya, pintar tari kipas. Iya, tari payung. Pintar semua. Iya, pintar tari serampang 12. Nah, selain itu, iya pintar. Tarian daerah asal mana yang kamu ketahui? Ayo.
Dari dasar. Dari dasar. Salah. Ini namanya tari Sarung. saman. Dari mana nih asal tarian saman? Dari Bali. Kau dari Bali sayang? Enggak. Dari Nangga Aceh Darussalam. Dari Aceh ya. Ini tari apa dek? Jawa. Iya, tari topeng dari Jawa. Betul Adi, apa Yudi? Yudi. Jawa mana? Ada yang tahu? Apa? Jawa mana, Yudi? Jawa Tengah. Salah. Jawa Barat. Jawa Barat. Iya, Jawa. Nah, tari topeng ini ya Adi. Iya YouTube, perhatikan nih sayang. Nah, tari topeng ini berasal dari Cirebon atau dia dari provinsi Jawa Barat. Nah, ini tari apa dek? Tari kipas. Dari mana tari kipas Dari sayang? Bali. Salah. Salah. Bandung. Salah. Dari Jakarta. Salah. Dari Sumatera. Salah. Dari Banten ya. Banten. Salah. Bu. Salah, bukan dari Sumatera Utara. yang ke Banten. Jawa. Enggak, dari Pulau Sulawesi. Iya, dari namanya apa, Dek? Sulawesi. Kipas siapa? Salah. Loh. Kipas ya. Kipas namanya Sulawesi Selatan. Iya, Sulawesi Jadi tari kipas ini berasal dari Sulawesi Selatan, oke? Nah, setelah kamu melihat tayangan video nama tarian dan asal provinsinya, coba kamu ceritakan tentang tarian daerah di Sumatera Utara dengan teman kelompokmu, oke? Jadi silakan adik-adik sekalian berdiskusi mengenai tarian daerah yang ada di Sumatera Utara. Iya, di Sumatera Utara. Yuk, silakan diskusi. Selesai diskusinya. Udah? Kelompok siapa yang mau maju duluan? Apa kami kan? Iya, iya. Iya, iya, iya. Yang namanya ujung, namanya ujung. Jangan, betul ya kan? Ya, 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 ya. Yang kuat. Kalian jangan ribut. Kalian jangan ribut. 1, 2, 3 ya. Tari Batak adalah jenis tarian tradisional dari suku Batak yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara meliput daerah Kabupaten Tapanuli, Tapanuli. Utara, Asunda, Toba, Samosir, dan Tapanuli Tengah. Dan Tapanuli Tengah. Tepuk tangannya. Kelompok siapa lagi? Ya. Tari Baluri atau tari perang adalah salah satu tarian yang berasal dari Nias Selatan, Sumatera Utara. Tarian ini menggambarkan kegagahan prajurit di medan perang dan perwujudan kebudayaan masyarakat Nias pada zaman dahulu. Tari ini juga disebut tari Pataile yang juga dibawakan untuk penyambutan tamu atau wisatawan. Oke, tepuk tangannya. Ya, ya. Tari pisau surut
2012 dikenal masyarakat semenjak tahun 1950. Tarian ini termasuk reaksi baru yang mewakili suku Melayu. Oke, tepuk tangannya. Saya telah menyampaikan hasil diskusi bersama teman-teman kelompok kalian. Nah, kita lanjut ya materi selanjutnya. Nah, ini selain dari daerah yang berasal dari Sumatera Utara, pastinya Sumatera Utara memiliki keindahan alam dan keunikan yang menjadikan industri pariwisata berkembang pesat. Tahukah kamu apa saja keunikan budaya di Sumatera Utara? Kalian tahu adik-adik? Ada yang tahu? Apa? Keunikan yang ada di Sumatera Utara. Keunikannya Seperti danau. Iya, danau apa? Danau Toba, Iya, pintu Danau Toba. Terus apa lagi? kebun buah, Iya, kebun buah. Itu namanya kebun binatang. kebun binatang, Iya, pintar kebun binatang. Pantai. Gunung-gunung, iya, apa pintar. ini namanya? Apa ya? Berapa? Renang. Iya, kolam renang. Ya. Mohon perhatiannya, adik-adik. Ada air apa? Jadi, Sumatera Utara merupakan tujuan wisata yang sangat terkenal, baik di dalam negeri maupun di luar Negeri. negeri. Iya. Nah, Sumatera Utara ini banyak memiliki keunikan dari segi tempat wisatanya, kulinernya, sejarahnya, dan lain-lain. Nah, apa sajakah keunikan di Sumatera Utara? Kita simak yuk. Nah, ini ada tayangan video lagi ya. Silakan disaksikan. Iya. Ya, Pak. Ayo di Kata lagi. Oh, enggak. Ini apa? Salah satu keunikan yang ada di Sumatera Utara. Ada yang tahu itu Allah. tempatnya? Danau. Iya, Danau Toba. Jadi Sumatera Utara ciri khasnya itu Danau Toba. Setelah kalian melihat tayangan video mengenai keunikan yang ada di Sumatera Utara, salah satunya itu tadi ada Danau Toba, ada tari tortor, ya kan, sama tari persembahannya. Nah, di sini ada tempat wisata yang paling terkenal di Sumatera Utara, ya. Ada apa aja dari? Istana Danau Toba. Ada Danau Toba, terus? Istana Maimun. Nah, Istana Maimun, terus ada apa lagi? Masjid Raya. Iya, Masjid Raya. Terus? Sama Taman apa? Bawah, Iya, bisa. binatang, Iya. kebun apa? Kebun cewek. Iya. Oke ya. Ada yang mau membacakan teks ceritanya? Ya. Ayo, Yusuf. Dari Istana Maimun. Ya. Adalah danau alami berukuran besar yang ada di daerah gunung berapi super. Danau ini adalah danau terbesar di Indonesia dan danau vulkanis terbesar di dunia. Begitu luasnya Danau Toba dan tentang 5 kabupaten yang ada di Sumatera Utara, yakni Tapanuli, Utara, Humbang, Hasundan, Samosir, Simalungun, Karo, dan Toba, Samosir, dan Dairi. Danau ini begitu indah hingga Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba ingin membuat danau ini
of Asia. Oke, tepuk tangannya. Raya Al-Masih. Masjid Raya Al-Masih merupakan peninggalan bersejarah di kota Kesultanan Delhi ke-9 Sultan Mahmud Al-Rashid Pasha Al-Madad, tepatnya pada 1 Rajab 1324 Hijriah atau bertepatan dengan 21 Agustus 1906 Masehi. Pembangunan masjid ini selesai pada 1909 dan digunakan untuk ibadah sholat Jumat pada 10 September 1909. Masjid Kebangsaan Warga Medan ini mengadopsi desain pendukung Eropa dan Asia, bangunannya yang bergaya Eropa, India dan ciri khas Melayu terlihat jelas pada ornamen masjid yang berada di jantung kota Medan, Jalan Sisingamaraja, Kecamatan Medan, Kota Sumatera Utara. Tepuk tangannya. Makasih ya. Lapangan Merdeka. Letak Lapangan Merdeka Medan berdekatan dengan gedung kantor pos Medan. Letaknya di area kawasan pusat kota Medan. Secara administratif, lokasinya berada dalam kecamatan Medan. Lapangan Merdeka dikelilingi berbagai bangunan bersejarah dari zaman kolonial India. Belanda sebenarnya kantor pos Medan, hotel sekolah balai kota lama dan gedung Dejavasjen baru sekarang bangun tegaknya. Sekelilingi lapangan ditanami pohon refleksi yang sudah ada sejak zaman Belanda. Alun-alun ini direncanakan pembangunannya sejak 1842 sejalan dengan pemindahan Kesultanan Delhi dan pusat administrasi bisnis 13 perusahaan perkebunan dari Labuhan Delhi ke Medan. Lapangan ini aktif digunakan sejak 1880. Oke, kasih tepuk tangannya. Setelah kalian membaca teks mengenai keunikan yang ada di Sumatera Utara, nah, setelah itu apa saja sih keunikan lainnya yang terdapat di Sumatera Utara yang kalian ketahui? Ada yang tahu, adik-adik? Selain dari tempat itu tadi, kalau dari segi kulinernya, ada yang tahu kira-kira makanan? Ada yang tahu yang terkenal di Sumatera Utara? Tahu. Apa? Adi? Apa Yudi? Lontong macam sate. Wah, iya, bisa juga lontong Miso. Medan. Iya. Bakso. Iya. Mie ayam. Wih, iya itu pasti. Ini puasa kan? Beli kan? Iya. Jadi, keunikan lainnya yang terdapat di Sumatera Utara itu ada dari segi sejarahnya, kulinernya, budayanya, dan lain-lain. Adakah keunikan dari daerah tempat tinggal kalian? Ada kira-kira? Ada keunikan dari tempat tinggal kalian? Ada. Salah satunya apa? Temuan khas kota. Wah, itu bagus. Iya. Alhamdulillah ya. Kita pindah. Kami. Oh iya. Kita pindah ke materi selanjutnya ya adik-adik. Nah, selain Sumatera Utara memiliki keunikan, masyarakatnya memiliki kegiatan ekonomi. Apa saja yang kamu ketahui dari jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat dan usaha bidang jasa? Nah, kira-kira kalian tahu jenis usaha yang ada di daerah tempat tinggal kita? Tahu. Apa itu, Yudi? Ada. Mesin kayu. Iya. Kayu. Kusen. Apa? Kusen. Ada Apa lagi? keunikan apa sih? Hah? Apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya itu jenis usaha
ekonomi yang ada di tempat tinggal kita? Kan banyak. Menjual apa? Alat-alat rumah. Iya. Baru menjual barang-barang. Iya. Terus. Jual baju. Iya. Jual sepatu. Iya. Jual tas. Iya. Jual kacamata. Banyak kan? Iya. Nah, ibu. Iya. Ini adik-adik perhatikan. Tayangkan video mengenai jenis-jenis usaha ekonomi masyarakatnya ya. Yang pertama itu ada pertanian. Pastinya kan di daerah kita banyak sekali kan yang orang tuanya bertani, betul nggak? Betul. Ya, kedua tadi ada peternakan juga. Ada pertanian. Setelah kamu mempelajari mengenai jenis kegiatan ekonomi, bagaimana peristiwa kehidupan pada tempat tinggalmu? Nah, bagaimana adik-adik kira-kira? Ada yang tahu? Apa? Adik. Bagaimana peristiwa kehidupan pada tempat tinggalmu? Nah, Biasa aja. Biasa-biasa aja. Kalau Setiap hari main bola. kemarin main bola, kalau berantem rame-rame. Ya, loyoi. Rayain. Pun nggak ada nggak haram. Ya. Nggak apa, dah selesai. Selesai. Apakah di tempat tinggal kalian ketersediaan air mencukupi? Ada yang mencukupin. Enggak, kalau nggak ada penghujan. Oh enggak, oh iya, karena hujannya jarang ya. Nah, bagaimana cara kamu untuk mengatasi kesulitan air? Bagaimana cara kalian supaya nggak kesulitan air? Mengirit-irit air. Iya, menghemat air ya. Ya. Jangan terlalu boros ya kan? Iya. Mandi jangan terlalu lama. Iya, mandi boros. Mandi bebek. Nah, begitu pentingnya air bagi kita ya kan, bagi kehidupan manusia. Jadi, jika siklus air berputar lancar, ketersediaan air juga akan terjaga ya kan. Terus pun ketersediaan air di bumi menjamin berlangsungnya kehidupan kita Hari-hari. kehidupan kita sehari-hari. Menurut kalian, apakah air itu penting bagi kehidupan kalian? Oh, penting kali kak. Karena alasannya? Dan pentingnya kita bisa mandi, bisa masak, bisa meminum. Iya, pinter. Bagus ya. Oke, kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Nah, adik-adik sekalian, ini ada tayangan video mengenai tarian daerah. Mohon diperhatikan baik-baik ya. Ini namanya tari Deodati dari Aceh. Ini dari mana? Aceh juga kan, sama-sama. Nah, setelah kalian mempelajari 6 pembelajaran yang ada di media interaktif berbasis role playing ini, maka kita akan merefleksi atau mengulang kembali materi yang telah Ibu ajarkan ke kalian. Nah, bagaimana perasaan kalian dalam mempelajari materi ini? Senang? Nah, Senang dengan adanya media interaktif ini? tenang kali. Nah, apa yang akan kamu lakukan kemudian hari? Untuk belajarkan. Iya, pintar untuk mempelajari lagi ya. Nah, Apa yang sudah kamu pahami? paham kali sampai dua juta. Tentang apa? Tentang 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 apa? tentang tari. Tentang tari. Wah,
bagus ya. Berarti Jawa. Iya. Saya apa ya, Kak? Iya, bagus. Apa manfaat kamu telah mempelajari materi ini? Apa manfaatnya? Menambah ilmu. Iya, pintar menambah ilmu. Bagaimana pendapat kamu setelah mempelajari materi ini? Apa kata tadi Kak pertanyaannya? Bagaimana pendapat kamu setelah mempelajari materi ini, adik-adik? Tenang lah Kak. Tenangnya pertama Tenang. dibentangkan ya Kak. Ya. Sikap apa yang akan kamu kembangkan? Sikap Baik. sikap baik. Ramah. Ramah. Iya. Dengan guru. Iya. Gitu. Apa yang belum kamu pahami? Apa yang belum kalian pahami, Dek? Paham pelajaran seorang guru. Masih pelajaran guru. Iya. Oh, ada apa? Apa yang sudah kamu pelajari? Belajarin nari-nari ya. Iya. Terus apa lagi? Iya, pintar siklus air tanah. Terus apa lagi? Ini susahan Bisa ekonomi Malaysia. Indonesia. Siapa Nah, selanjutnya ya. Nah, kandungan dari pembelajaran kita yang selama Ibu melakukan penelitian di sini. Yang pertama itu ada perubahan lingkungan terjadi karena faktor alam dan kegiatan manusia. Manusia. Kita mau belajar juga. Iya. Terus perubahan lingkungan juga mempengaruhi Budaya. termasuk apa, Dek? Lingkungan Termasuk tari. Tari. Nah, tarian ini berkembang mengikuti perubahan jam. Apa tadi? Tarian ini mengikuti perubahan apa, Dek? Perubahan jam. Jasa. Jasa. Zaman. Zaman. Yang jadi. Iya. Jenis-jenis usaha ekonomi yang ada di masyarakat kita apa aja? Apa tadi? Jenis ekonomi yang ada di masyarakat kita. Pertanian. Tani. Perikanan. Iya. Pelautan. Iya. Perkebunan. Terus. Penjualan. Iya. Perjuangan. Banyak kan? Banyak. Dan lagi kan lanjutkan. Nah, kemudian ada budaya masyarakat Indonesia beragam. Ada budaya masyarakat Indonesia beragam. Keragaman budaya itu berkaitan erat dengan lingkungan setiap. Apa? Budaya masyarakat Indonesia beragam. Budaya masyarakat Indonesia beragam. Nah, keragaman budaya itu berkaitan erat dengan lingkungan setiap daerah, salah satunya itu tarian. Telah Ibu ajarkan kepada kalian selama 4 kali pertemuan ini, Ibu harap materi yang Ibu ajarkan dapat bermanfaat untuk kalian, untuk kalian nantinya. Kemudian kalian bisa menerapkan sikap yang baik setiap harinya pada saat kalian mengikuti proses pembelajarannya. Nah.